Tentukan sendiri beritamu. Pilih buat playlist dan dengarkan di RCTI Plus Super App. Arya hanya diwakili oleh kuasa hukumnya, sementara Putri Anne bahkan juga pengacaranya sama sekali tidak hadir dalam persidangan. Hal itu membuat agenda mediasi akhirnya ditunda. Selain perceraian Baim Wong Paula, ada perceraian sahabat Baim yakni Arya Saloka. Setelah bertahun-tahun menjadi tanda tanya publik, teka-teki rumah tangga Arya Saloka dan Putri Anne akhirnya mencapai babak baru yang tak terhindarkan. Perceraian yang sebelumnya hanya sekedar isu, kini telah resmi bergulir di meja hijau. Sidang perdana mereka di Pengadilan Agama Jakarta Selatan digelar pada tanggal 30 April 2025 kemarin. Namun, yang mengejutkan, keduanya memilih absen. Arya hanya diwakili oleh kuasa hukumnya, sementara Putri Anne bahkan juga pengacaranya sama sekali tidak hadir dalam persidangan. Hal itu membuat agenda mediasi akhirnya ditunda. Saya belum bisa menjawab. Tadi next selanjutnya mungkin kalau termohon hadir ada agenda mediasi, tapi kami belum bisa memastikan apakah termohon bakal hadir di agenda selanjutnya. Tadi pihak pemohon dan termohon secara prinsipal tidak hadir. Yang hadirnya hanya kuasa pemohon. Oleh karena itu maka persidangan perkara tersebut ditunda untuk kepentingan memanggil kembali termohon. Ditunda untuk kepentingan memanggil kembali termohon. Dan akan dilanjutkan kembali hari Rabu tanggal 14 Mei 2025. Agenda persidangan hari ini normal saja ya, legal standing dari para kuasa hukum, which adalah saya dan tim. Bentrok agenda, kebetulan tidak bisa hadir, jadi diwakilkan oleh kami kuasa hukumnya. Kuasa hukum Arya telah menegaskan bahwa tidak ada orang ketiga dalam perpisahan kliennya, seperti banyak isu yang berkembang di tengah publik. Melainkan, hal tersebut adalah keputusan bersama yang telah dipikirkan jauh sebelum proses hukum dimulai. Meski sudah pisah rumah lama, namun keduanya memilih berpisah secara baik-baik demi anak sematawayang mereka, Ibrahim Jalal ad-Din Rumi. Arya pun memberikan hak asuhnya jatuh kepada Anne, mengingat buah hati mereka masih berusia di bawah umur. Tidak ada isu orang ketiga, ini benar-benar murni hanya hubungan mereka berdua yang merasa ingin berpisah secara baik-baik demi kepentingan anak, tidak lebih tidak kurang, itu saja. Nggak ada ketidakcocokan dan itu sudah lama, sudah pisah rumah. Lebih tepatnya saya kurang tahu sudah berapa lama. Yang semakin membuat penasaran adalah sikap Arya Saloka. Ia terlihat menghadiri sebuah acara di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Pada hari sidang perdana digelar, tetapi memilih bungkam saat ditanya soal perceraiannya. Senyum dan lambaian tangan menjadi jawabannya, seolah ingin menghindari konfirmasi lebih lanjut. Dan yang juga membuat penasaran, di jari manis Arya tetap terselip cincin. Benarkah itu cincin pernikahannya yang masih ia pakai? Sikapnya itu bukanlah kali pertama. Sebelumnya Arya bahkan pernah menghindari wartawan yang mencoba menanyakan perihal rumah tangganya. Saloka, kesulitan sih pasti ada. Ya perasaan di sayanya gitu loh. Mas Arya, persidangan hari ini gimana Mas Arya? Persidangan hari ini gimana? Menurut Arya seperti apa sih Kak? Versi terbaik aja Kak. Versi terbaik menurut Arya seperti apa Kak? Yang terbaik cuman Allah mah. Seperti apa? Sementara itu, jauh sebelum gugatan diajukan, Putri Anne sudah lebih dulu kerap mengungkapkan bahwa dirinya telah berpisah dari Arya Saloka. Dirinya bahkan juga pernah curhat bahwa keluarga, terutama orang tua, tak pernah merestui pernikahan mereka.
Anne pun turut mengungkapkan bagaimana ia mencoba mempertahankan rumah tangganya dengan Arya melalui komunikasi dan kejujuran. Bahkan mereka memiliki janji bersama untuk saling mencintai karena Sang Pencipta. Lantas, benarkah firasat buruk keluarganya kini terbukti? Apakah keputusan pisah benar-benar lahir dari ketidakcocokan atau justru ada tekanan lain di balik layar? Tua lu kagak restuin lu. Mungkin kagak baik. Yang kemarin nih, kakak-kakak gue kagak restuin, guenya maju. Salah gue. Kakak-kakak gue kagak restuin, guenya maju. Coba, kenapa orang tua lu kagak restuin tuh lu tanya dulu nih baik-baik nih. Lu ngomong dari hati ke hati, kenapa mama gak setuju? Kenapa papa gak setuju? Lu tanya baik-baik. Ya kalau saya mah udahlah balik lagi ke ini aja lah. Balik lagi ke sebesar apapun masalahmu, nangisan sejadahmu lah gitu. Lemparkan sejadahmu lah gitu ya. Jadi ya udah kalau mereka mau ngomong kayak gimana ya sokot. Kan ngomongnya juga sebatas di bumi ya. Ya kalau kesel pasti, ya sedih pasti. Cuma ya udahlah kan namanya hari berganti, jam berganti ya. Detik berganti ya udah lewat aja. Gimana nih kak? Sorry. Apa kak? Kak gosip-gosipnya kemarin gimana sih kak? Gimana? Ada kak? Sama kak Arya gimana kak? Di balik perpisahan Arya Saloka dan Putri Anne, muncul spekulasi baru yang semakin ramai diperbincangkan. Banyak yang bertanya-tanya apakah Putri Anne akhirnya menyerah karena tak kuat menghadapi hujatan dan bulian selama menjadi istri Arya. Rumor mengenai rumah tangga keduanya pun semakin memanas setelah muncul isu orang ketiga yang menyeret Amanda Manopo yang pernah menjadi lawan main Arya di sinetron Ikatan Cinta. Hal itu bahkan sempat membuat Amanda mengungkapkan kekesalannya atas tudingan tersebut saat live di medsos. Sampai kan gue juga diam. Gue diapain juga diam. Mau gue jawab yang mana? Lo kalau misalkan mau nyampa-nyampa, jangan nyampa di lapak gue sih. Lo nyampa sama orang yang tengah hidup pelakor. Siapa ya? Pelakor yang mana? Ayo, sini. Pelakor, kalau misalnya gue dikatain pelakor, ngomongnya langsung aja. Siapa yang ngatain? Ada yang ngatain? Ya dia, ngomongnya langsung aja, di depan mata gue langsung. Oke, cemburu. Sekarang gini sih, terkadang orang mikir kayak cemburu. Oke, cemburu. Gue kapan cemburu sama dia ya? Mungkin lebih mikir ke keluarga aja sih, Dek, sekarang. Kayak, hati-hati kalau Ibrahim. Oke, Ibrahim kan masih kecil, which is dia juga nanti, kita kan warnanya open ya. Jadi misalkan nanti one day Ibrahim akan lihat misalkan kok Baba nih ada scene begitu ya dulu misalkan gitu, apa ada kissing atau hugging someone else. Ya aku akan bilang kayak, you know what, itu kan cuman bohong-bohongan. It's okay, it's just a movie gitu loh. Itu semua based on script. So ya udah, Baba is just working, that's all gitu. Jadi nggak ada yang kepikiran ke personal. Sekarang mungkin ya lebih ke keluarga aja sih.